Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini Selasa 27 Juli 2020. Saya di awal pembelajaran ini akan menjelaskan atau membahas LK yang kemarin, hari Senin, tanggal 26 Juli. Bahwa LK yang kemarin itu basisnya tidak hanya LK yang kemarin. Seterusnya dan sebelum-sebelumnya setiap LK itu basisnya adalah AKM. Oke, mungkin siapapun yang ikut mendengarkan video ini, baik anak-anak, bapak, ibu, ayah, bunda, atau guru les, atau siapa saja yang membantu Anda belajar, setiap soal yang saya sampaikan itu basisnya AKM. Cirinya AKM itu ada beberapa pilihan soal ya, ada pilihan ganda kompleks, pilihan ganda biasa, isai, menjodohkan, dan uraian. Nah, cirinya saya kalau membuat soal, kalau pilihannya ada 5 seperti ini, A, B, C, D, E, dan bisa diklik lebih dari satu, ini sudah otomatis pilihan ganda kompleks. Ya, ini saya bisa milih 3, saya bisa milih 4, saya bisa milih 2, dan seterusnya. Sedangkan ciri berikutnya, jika pilihan ganda biasa, itu hanya bisa dipilih satu. Nah, dan pilihannya ada 4. Seperti ini, A, B, C, D. Ini pilihan ganda biasa. Ya. Sedangkan pilihan ganda kompleks itu saya cirinya ada 5 pilihan. Dan bisa diklik lebih dari 1. Sedangkan pilihan ganda biasa, dikliknya cuma 1. Ini saya pilih 2 ya, dia pindah. Gitu ya, karena memang otomatis aplikasinya seperti ini. Nah, sedangkan sisanya adalah menjodohkan. Nah, kali ini bisa dipilih ketiga-tiganya, berarti pilihan ganda kompleks meskipun hanya sampai C. Gitu ya, karena menyesuaikan soal yang di atas. Itu. Berikutnya nanti saya kasih soal menjodohkan ya. Menjodohkan. Nah, seperti ini nanti, ini soal yang akan saya berikan hari ini. Seperti sebelumnya nanti mungkin bisa didengarkan dulu video penjelasan pembelajaran yang akan saya berikan. Kayak gini ya, gambar 1, ini bagian telinga mana? Oh, gambar 1 adalah telinga, misalkan telinga dalam. Saya klik telinga dalam. Gambar 2, oh kayaknya ini gambar 2 telinga luar. Saya klik telinga luar. Gambar 3 kayaknya telinga dalam mungkin ya, atau telinga tengah. Itu ya, ini menjodohkan. Baik, itu mungkin penjelasan agar Bapak Ibu yang mendampingi Ananda di rumah tidak bingung. Kemudian nanti bisa menjelaskan kepada Ananda bahwa pembelajarannya atau LK-nya biasanya berbasis AKM. Sekalipun nanti tulis tangan ya, nanti ada pasti LK itu yang tulis tangan. Hari ini anak-anak atau ayah bunda yang ikut mendengarkan, guru les termasuk juga ya, kita akan membahas bunyi dan indera pendengaran. IPA kelas 4 SD. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah IPA dengan KT 3.6 memahami sifat-sifat bunyi dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Tujuannya, 1. Siswa mampu memahami sifat bunyi, siswa mampu memahami sifat perambatan bunyi, siswa mampu memahami bagian-bagian telinga, siswa mampu mengetahui cara memelihara telinga. Mungkin video ini agak sedikit panjang, mungkin nanti bisa di-download dulu, dilihat offline agar tidak memakan kuota terlalu banyak. Bisa diputar-putar juga ulang dan seterusnya gitu ya. Ini tidak perlu saya bacakan, nanti bisa dibaca sendiri integrasi dengan Al-Qur'an. Bunyi. Nah, mungkin bisa dicatat dari sini nanti ya di buku catatan seperti biasa nanti akan harus di-storekan ke saya catatannya di foto gitu ya. Bunyi adalah sesuatu yang bisa kita dengar. Anak-anak saat ini sedang mendengarkan saya ngoceh ya, sedang mendengarkan Pak Rohman ceramah. Berarti itu bunyi. Iya. Tepuk tangan yang saya sampaikan dan masuk ke dalam laptop ini juga termasuk bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Nah, saya ngomong ini anak-anak, ini di dalam tenggorokannya Pak Rohman ini ada benda yang bergetar yaitu pita suara. Pita suara ini ketika Pak Rohman ngomong ya bergetar. Ketika Pak Rohman pukul ya, nah bergetarnya beda ya, karena ada gendang suara itu kepukul. Kayak gini juga. Ini ada benda yang bergetar. Nah, di sebagian kulitnya Pak Rohman ini bergetar. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Ya, ketika saya ngomong ini, berarti ada sumber bunyi di sini,
Di mana? Di tenggorokan sini ada gendang suara, pita suara. Gitu ya. Syarat terdengar bunyi ada 3, bisa dicatat ya. Ada sumber bunyi. Kalau nggak ada sumber bunyi, mana bisa kita dengar ya? Yang kedua ada medium, tempat merambat. Loh, tempat merambat, Pak. Iya. Berarti sekarang ini dari laptop sampean, dari HP sampean ada merambat ke telinga sampean. Merambatnya melalui apa? Melalui udara. Nah, bisa juga nanti pakai HP ya. Kamu tempelkan di sini telepon. Oh, ini merambat. Merambat melalui apa? Melalui udara juga. Melalui sinyal gitu ya. Yang ketiga ada pendengar. Ada punya telinga. Nah, kalau telinganya tuli, ya nggak dengar ya. Ada kan anak yang tuli ya? Nggak dengar. Sumber bunyi ya. Yang dicatat juga ya, benda-benda bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Getaran bunyi mengakibatkan udara di sekitar bergetar. Getaran udara akan menghasilkan gelombang bunyi. Gelombang bunyi akan diterima daun telinga. Contoh, orang berbicara, meja dipukul, memainkan alat musik, dan sebagainya. Itu sumber bunyi. Sumber bunyi banyak ya. Tidak hanya orang ngomong, mesin bergetar juga sumber bunyi, guntur, petir, apalagi musik ya, apalagi ya laptop sampean, HP sampean ada sumber bunyinya, yaitu nanti di bagian speaker, meskipun perantaranya adalah orang yang ngomong sebelumnya, seperti saya ini sedang merekam. Nah, ini contohnya sumber-sumber bunyi, ada gong, drum, ya, seruling, trompet, Squidward, ya, Squidward sumber bunyi ya, ya. Nah, apa ini? Harpa, kemudian biola, sasando, gitar. Nah, ya. Ini 3 benda tempat perambatnya bunyi. Nah, bisa dicatat nanti, dicatat ya. Bisa dicatat perambatan bunyi. Benda 1 adalah perambatan benda padat lebih cepat daripada melalui benda cair dan gas. Bunyi merambat melalui benda padat. Ya, 1. Bunyi merambat melalui benda padat. 2. Bunyi merambat melalui benda cair. 3. Bunyi merambat melalui benda gas. Perbedaannya adalah anak-anak, kalau bunyi merambat melalui benda padat itu sangat cepat. Ya. Apa contohnya? Mungkin bisa nanti kalian tempelkan telinga sampean di meja, kemudian seseorang yang lainnya di sebelah sana memukul. Itu cepat daripada benda cair. Misalkan sampean masuk ke dalam kolam, kemudian sampean berbicara, wah, bluguduk gitu ya biasanya ya kalau dalam air ya. Itu tetap ada bunyi, cuman agak lambat. Yang ketiga, lebih lambat lagi adalah perambatan bunyi melalui udara akan merambat ke segala penjuru dengar dan terdengar dari berbagai arah. Benda gas ini juga tidak lambat sebenarnya, cuman dia akan menyebar ke seluruh udara. Di mana ada udara, di situ suara sampai. Seperti yang saya Pak Roman ngomong gini, ini satu kelas bunyi terdengar ya. Pak Roman ngomong gini, pojok sana dengar, pojok sebelah sana dengar, atas mungkin dengar, bawah dengar ya, ujung-ujung sana dengar, semuanya dengar karena merambat melalui udara. Beda kalau melalui benda padat, tek, mungkin hanya benda padat itu yang dengar. Mungkin nanti bisa dijelaskan juga oleh yang membantu belajar di rumah atau siapa saja. Ada ini ukuran bunyi, ya, ada ukuran bunyi. 1 disebut infrasonik, 2 disebut audiosonik, yang ketiga disebut ultrasonik. Ya, nanti dicatat saja ukuran bunyi gitu ya. Apakah manusia dapat mendengar semua bunyi? Tentu tidak, ya, tentu tidak. Juga bisa dengar cuman nggak jelas, ya, bisa gitu. Ada bunyi yang sangat khusus ya, khusus artinya hanya hewan-hewan ini yang mampu menerjemahkan. Kita mungkin hanya dengarnya kalau jangkrik mungkin krik 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 gitu ya. Kalau anjing mungkin hanya kuk kuk. Tapi itu adalah bahasa mereka dengan ukuran 20 Hz. Gitu ya. Sedangkan manusia hanya mampu mendengar di ukuran audiosonik ini. Ukuran 20 sampai 20.000 Hz. Ini baru kita mendengarkan dengan normal. Ya. Ada lagi yang lebih tinggi suaranya dengan pekikannya, yaitu suara kelelawar dan lumba-lumba ketika
melompat sambil bunyi itu. Ya, ini hanya mereka yang mampu menerjemahkan, kita hanya mendengarkannya kik 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 gitu ya. Nah, ini infrasonik, audiosonik, ultrasonik. Nanti bisa dicatat mungkin infrasonik ini bisa didengar oleh anjing, laba-laba, dan jangkrik ya. Audiosonik bisa didengarkan oleh manusia, dengan ultrasonik bisa didengarkan oleh kelelawar dan lumba-lumba. Nggak perlu digambar ya. Nah, mungkin ini yang perlu digambar nanti. Mungkin ini nanti bisa tanya ke, atau mungkin ayah bunda bisa ngeprintkan ini ya. Kalau ini digambar anak-anak kasihan ya. Kalau mau menggambar ya tidak apa-apa sih. Atau di screenshot mungkin ya. Screenshot atau di print gitu ya. Ini kan bisa nanti diunduh di Google Classroom. Ini bagian-bagian telinga anak-anak. Ini nanti masuk soal ya. Masuk soal di LK. Diperhatikan baik-baik. Bagian telinga ada 3. 1, warna biru ini. 2, warna apa ini ya? Coklat apa kuning ya? Atau krem ya. Ini bagian tengah dan bagian dalam. Telinga luar, telinga tengah, telinga dalam. Telinga luar ada daun telinga, ada saluran telinga gitu ya. Kemudian telinga tengah ini ada gendang telinga, tulang martil, tulang landasan, tulang setengah lingkaran, tulang saraf, dan seterusnya. Sampai ini juga ada rumah siput atau koklea. Nanti bisa dilihat di video ini untuk lebih jelasnya ya. Pak Rahman juga sudah menyediakan video. Mana ya tadi ya? Nah, ini juga bisa diunduh nanti di Classroom. Satu persatu ini juga saluran gendang yang berada di telinga bagian ini siput. Rumah siput berfungsi menerima gelombang bunyi yang menjadi rangsangan bunyi untuk diterus. Itu ya. Nah, nanti anak-anak bisa melihatnya di video itu untuk lebih jelasnya. Karena ini nanti biar Pak Rahman video pembelajarannya tidak terlalu lama gitu ya. Ini kemudian apa ini? Oh, ini mekanisme kita ketika mendengar bunyi. Jadi gelombang bunyi datang, diterima oleh daun telinga, masuk ke lubang dan saluran telinga, masuk ke gendang telinga, tulang pendengar, rumah siput, saraf pendengaran, otak, dan bunyi terdengar. Jadi kalau digambarkan dari sini tadi, sumber bunyi, saya ngomong, keterima oleh daun telinga, jadi fungsinya daun telinga ini menangkap sumber bunyi, dimasukkan ke dalam lubang. Pak, misalkan daun telinganya hilang, ya bunyinya lewat. Misalkan kita gini ya, daun telinga kalian coba gini kan nanti sambil dengarkan Pak Roman ngomong ini, gitu. Nah, ini suaranya sudah beda dengan seperti ini. Ya, berarti kalau daun telinganya kita hilang atau teriris atau terpotong gitu, sumber bunyi ya lewat. Mungkin masuk, cuman nggak jelas gitu ya. Nah, sumber bunyi masuk lewat, diterima daun telinga, masuk ke dalam lubang, keterima ke dendeng telinga ini, masuk ke sini, terus ke rumah siput ini, ke otak koklea, masuk ke, terus jalan ke sini, ke otak. Jadi, otak yang menerjemahkan semua yang ada di saraf pendengaran kita. Ada beberapa penyakit di telinga, namanya ada 3 ini ya, otosklerosis, otitis media, cholesteatoma. Bisa dibaca ini, kelainan pada tulang pendengaran bagian tengah. Tulang tersebut tumbuh secara berlebihan sehingga penghantar suara terganggu. Akibatnya, bias menyebabkan ketulian. Anggap saja otoklerosis ini tuli. Gampangannya ya, otoklerosis dalam kurung tuli. Otitis media, infeksi pada telinga bagian tengah, penyebabnya adalah kuman sehingga terbentuk nanah pada rongga telinga. Otitis media ini biasanya keluar nanah gitu ya, gampangannya ya. Otitis media keluar nanah. Kalau anak sekarang jarang. Kalau zamannya Pak Rohman kecil dulu ada temannya Pak Rohman itu telinganya ini keluar nanah gitu ya. Iya, nggak tahu kenapa ya. Kayaknya ini ya penyebabnya otitis media. Yang ketiga adalah cholesteatoma. Gangguan pada telinga ini disebabkan oleh pertumbuhan jaringan kulit yang tidak normal di dekat gendang telinga. Pertumbuhan jaringan kulit ini dapat mengakibatkan jaringan dan tulang di sekitar telinga tengah mengalami kerusakan sehingga fungsi telinga terganggu. Ya, ini bisa dikatakan pendengarannya kurang normal, itu ya, agak-agak tuli. Oke, ini cara merawat telinga. Ya, 1, bersihkan telinga dengan benda halus, misalnya kapas. Cotton bud ya, lebih tepatnya ya. Kalau kapas kamu masukkan
nggak bisa keluar, wah malah repot ya. Cotton bud gitu ya, atau alat pembersih yang buat kuping sekarang kan canggih ya, ada yang elektronik, ada yang pakai besi kecil itu dan sebagainya. Dulu, nah zamannya kecilnya Pak Roman itu Mbah itu Pak De pakai apa ya, kilen, apa ya, bulunya ayam itu loh ya, bilangnya ayam gitu ya. Sekarang ya pakai cotton bud. Jangan membersihkan telinga dengan alat yang bisa menusuk atau benda yang tajam seperti peniti, lidi, atau batang korek api. Sakit ya. Jangan coba memasukkan benda ke dalam telinga seperti beras, biji, kacang hijau, atau air. Wah, gak mungkin lah ini kita lakukan ya. 4. Hindari suara yang bising karena kebisingan tinggi yang terjadi dalam waktu lama bisa merusak telinga misalnya menjadi tuli. Iya, jadi mungkin ada beberapa ayah atau ibu yang kalian yang kerja di pabrik. Di pabrik itu biasanya ada mesin-mesin dengan suara yang sangat besar. Atau mungkin pernah ke bandara, ya, ke bandara kemudian melihat pesawat landing atau take off, ya, mendarat atau terbang, itu kan suaranya sangat keras ya, sehingga tukang parkirnya pesawat itu pakai bukan handset ya, apa itu ya, penutup telinga karena memang suara bising bisa menyebabkan tuli. Jika telinga terasa sakit, segera periksa ke dokter. Ya, pasti ya. Jangan periksa ke dukun ya. Periksa itu ke dokter. Ya, ini nanti akan jadi apa? Tugas kita hari ini menyebutkan bagian-bagian telinga tapi dimasukkan ke dalam LK tadi di awal video yang sudah dijelaskan oleh Pak Roman. Ya. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan oleh Pak Roman hari ini. Mohon maaf videonya agak panjang karena memang materinya banyak di IPA. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika nanti ada yang pertanyaan boleh WA Pak Roman ya. Seperti biasa semua materi bisa didapatkan di Google Classroom tematik IPA ini. Ya, ini video tadi. Video ini mungkin dilihat ya, harus dilihat. Karena akan ada kunci jawaban untuk mengerjakan LK ini. Ya, seperti biasa LK-nya, kalau kamu klik, ya munculnya seperti ini, nama kelas. Kemudian upload catatan yang kamu pelajari hari ini. Gitu ya. Ya, saya minta untuk tidak melewatkan video apapun di sini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat ilmu yang saya sampaikan. Mohon bantuannya ayah bunda di rumah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.